Perkenalkan, nama saya Ananda Asmodewa dengan NPM 20316006 dari kelas TK21. Komputasi terdistribusi dan cloud. K. Huang, G. Fogg, dan J. Dongara. Bab 2. Cluster komputer untuk komputasi paralel yang dapat diskalakan. Apa itu cluster komputasi? Sebuah cluster komputasi terdiri dari kumpulan komputer-komputer yang berdiri sendiri atau lengkap yang saling berhubungan, yang dapat bekerja sama secara kooperatif sebagai satu sumber daya komputasi yang terintegrasi. Cluster mengeksplorasi paralelisme di tingkat pekerjaan dan komputasi terdistribusi dengan ketersediaan lebih tinggi. Sebuah cluster yang khas menggabungkan beberapa image sistem ke SSI, gambar sistem tunggal, pada tingkat fungsional tertentu. Protokol komunikasi latensi rendah diterapkan, dipasangkan secara longgar dibandingkan SMP dengan SSI. Cluster multikomputer, jaringan komputer yang didukung oleh middleware dan berinteraksi melalui penyampaian pesan. PC cluster, kebanyakan cluster Linux. Cluster stasiun kerja, kelompok stasiun kerja, jaringan workstation. Cluster server atau server farm, gugusan SMP atau CCNUMA, arsitektur memory tidak seragam yang coherent cache system. Prosesor paralel masif yang terstruktur secara cluster. MPP sekitar 85% dari 500 sistem teratas. Ini adalah merupakan komponen cluster multikomputer. Nah, ini adalah tabel Milestone Research of Commercial Cluster System. Ada project dan ada special feature that support clustering. Atribut yang digunakan dalam klasifikasi cluster. Atribut ada kemasan, kontrol, homogenitas, keamanan, dan contoh. Nah, atribut ada kompak, terpusat, homogen, diselubungi, cluster khusus. Kemudian ada juga kendor, terdesentralisasi, heterogen, terkenal, dan cluster perusahaan. Klasifikasi cluster. Skalabilitas adalah menambahkan sampel ke cluster atau menambahkan lebih banyak cluster ke jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Kemasan atau kompak. Ringkas dikemas dalam rak di ruang mesin. Rak PC workstation yang tersebar secara geografis. Kontrol terpusat atau desentralisasi. Homogenitas platform yang sama versus berbeda, misalnya CPU OS. Kemampuan program, kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi. Keamanan, paparan komunikasi intra-cluster. Nah, di sini ada tabel 1.3 yaitu critical cluster design issues and visible implementation. Di sini ada fitur functional characterization, visible implementation. Manfaat operator clustering, ketersediaan tinggi HA. Cluster menawarkan ketersediaan sistem yang tinggi karena redundansi perangkat keras, sistem operasi dan aplikasi. Toleransi kesalahan perangkat keras. Cluster punya beberapa derajat redundansi di sebagian besar komponen sistem termasuk modul perangkat keras dan perangkat lunak. Keandalan OS dan aplikasi. Jangankan banyak salinan OS dan aplikasi dan mengalami redundansi. Skalabilitas, menambahkan sampel ke cluster atau menambahkan lebih banyak cluster ke jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Performa tinggi, menjalankan program berkemampuan cluster untuk menghasilkan throughput yang lebih tinggi. Nah, di sini ada tabel 2.3 yaitu top 5 superkomputer equivalent in JNI 2010. Terdapat sistem NM, arsitektur discrete, core size, prosesor, GHz, OS, dan interconnection topologi. Sustain speed serta power system. Nah, ini ada top component top 5 components and power ada TNT 1A, Jaguar, Nebula, Subame, Hopper. Nah, sini ada arsitektur cluster dasar.
Cluster komputer dibangun dari komoditas perangkat keras, perangkat lunak, middleware, dan jaringan yang mendukung HA dan SSI. Nah, di sini bisa dilihat berbagai sumber daya cluster komputer, ada RAM, ada SanDisk, ada SGI, 3 cara untuk menghubungkan node cluster. Di sini ada arsitektur arsitektur node komputasi, ada tabel 2.4 sampel komputer node arsitektur for cluster system built-in 2010, ada node arsitektur module karakteristik representative system. Sekilas tentang Burgundy. Burgundy adalah superkomputer yang dikembangkan bersama oleh IBM dan Lawrence Livermore National Laboratory. Ini mendapati 17 dari 100 slot teratas di peringkat top 500 all termasuk 5 dari 10 teratas. Kecepatan puncak teoritis 360 teraflops. Konfigurasi terbesar di Lawrence Livermore Laboratorium menjalankan simulasi persediaan senjata nuklir AS, 64 hak fisik, 65.536 not komputasi, dan jaringan interkoneksi Torus 64x32x32. Nah, ini ada komputer super IBM Burgundy. Kesan tercepat di dunia yang dibangun pada tahun 2005. Dibangun bersama oleh tim IBM dan RNNI dan didanai oleh program penelitian ASC DOEAS. Ada chip 2 prosesor, ada komputer card 2 chip, ada notebook 32 chip, ada kabinet 32 notebook, ada sistem 64 kabinet. Nah, ini ada interkoneksi cluster standar SAN, jaringan area penyimpanan menghubungkan server dengan array disk. LAN, jaringan area lokal menghubungkan klien host dan server. NAS, penyimpanan terpasang jaringan menghubungkan klien dengan sistem penyimpanan besar. Interkoneksi bandwidth tinggi. Di sini ada tabel 2.5 yaitu Comparison of Forecastle Interconnect Technology by 2007. Ada Vita, Mainnet, Quadric, InfiniBand, dan Ethernet. Contoh InfiniBand menyediakan aplikasi dengan layanan pemesanan yang mudah digunakan, kemudian memberikan setiap aplikasi akses langsung ke layanan pemesanan tanpa perlu bergantung pada sistem operasi untuk menstart pesan, kemudian menyediakan layanan pemesanan dengan membuat saluran yang menghubungkan aplikasi ke aplikasi atau lain yang diperlukan aplikasi untuk berkomunikasi, dan ada buat saluran ini di antara ruang alamat virtual. Contoh InfiniBand 2 yaitu InfiniBand membuat saluran yang secara langsung menghubungkan aplikasi di ruang alamat virtual ke aplikasi di ruang alamat virtual lainnya. Kedua aplikasi dapat berada dalam ruang alamat fisik yang terpisah, di-hosting oleh server yang berbeda. Arsitektur InfiniBand HCA, adapter saluran host. HCA adalah titik di mana node akhir InfiniBand seperti server atau perangkat penyimpanan terhubung ke jaringan InfiniBand. Kemudian ada TCA, adapter saluran target. Ini adalah versi khusus adaptor saluran yang dimasukkan untuk digunakan dalam lingkungan tertanam seperti peralatan penyimpanan. Yang kemudian ada BAI, Switch arsitektur InfiniBand secara konseptual mirip dengan switch jaringan standar lainnya, namun dibentuk untuk memenuhi target kinerja dan biaya InfiniBand. Router, meskipun saat ini tidak digunakan secara luas, router InfiniBand dimaksudkan untuk digunakan untuk mensegmentasi jaringan yang sangat besar menjadi subnet yang lebih kecil yang dihubungkan bersama. Ini adalah contoh kain sistem InfiniBand. Bisa dilihat ya. Kemudian ada mesin pencari Google yang besar. Supercluster yang dibangun melalui PC berkecepatan tinggi dan 6 gigabit untuk aplikasi pencarian halaman web global yang disediakan oleh Google. Kemudian, secara fisik, cluster ini ditempatkan di 40 rak PC atau switch dengan 80 PC per rak dan total 3200 PC. Kemudian 2 rak untuk menampung 2 switch Ethernet 128x128 gigabit, host depan dan UPS, dan lain-lain. Kemudian semua komponen perangkat keras yang tersedia secara komersil dengan sistem perangkat lunak yang diajar Google untuk mendukung pencarian pada pungutan UBI. Nah, ini ada cluster mesin pencari Google. Nah, ini kemudian ada distribusi interkoneksi bandwidth tinggi dalam sistem top 500 dari tahun 2003 hingga 2008. Nah, di sini ada dukungan perangkat keras, perangkat lunak, dan middleware-nya. Middleware, ekstensi Linux, dan dukungan perangkat keras untuk mencapai kesediaan tinggi dalam sistem cluster.